perlu kita beritahukan kepada jemaat semuanya, kami asli dari keluarga Muslim. Ya, dulunya saya Muslim, mbah saya menjadi mudin. Ya. Terus setelah mbah saya menjadi mudin, Pak D saya juga menjadi mudin. Berarti keluarga saya semuanya Muslim. Tapi saya bersyukur saya telah diselamatkan oleh Tuhan karena ada firman Tuhan yang mengatakan bukan kami yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kami. Walaupun kami di desa kami yang itu di Desa Tanjung banyak, kurang lebih ada 250 kakak, tapi hanya satu keluarga saya yang diselamatkan. Ada firman Tuhan juga yang mengatakan satu rumah ada yang percaya Tuhan Yesus Mesias, seisi rumah akan diselamatkan. Kami yakin dan percaya di desa kami walaupun hanya satu saja yang percaya Tuhan Yesus Mesias, kami yakin dan percaya seisi desa kami pasti diselamatkan. Ada kata amin? Tapi jalan itu bukan berjalan dengan mulus. Banyak rintangan, banyak proses-proses yang perlu kita lakukan, kita jalani. Waktu saya masih di kepercayaan kami yang dulu, saya penuh liku-liku hidup, yang mau yang ini itu main mabuk yang tetek bengek itu kita lakukan. Itu sudah tidak asing lagi kalau ada jagungan, saya pasti dipanggil, diundang untuk berjudi. Itu proses saya. Setelah proses demi proses berjalan, itu waktu dulu ada penginjilan. Lewat proses saya itu delalah. Berhubung itu cara Tuhan yang berkarya, bukan cara saya. Itu cucu saya yang namanya Ratna itu sakit. Hari ini pernah sakit, nggak bisa berjalan. Waktu itu. Terus ada penginjilan yang namanya Mas Mike, Moko, dan Mbak Dwi. Kalau tidak salah dulu. Dwi kan temannya Ari. Temannya Ari datang ke tempat saya. Ya, sekali menengok Ari dan memberitakan tentang berita keselamatan. Lah namanya Mas Miki itu tanya pada saya, Pak, kamu mau terima Tuhan Yesus? Saya sekaligus dengan terima, ya saya terima. Kalau Pak Sunwedi mau terima Tuhan Yesus, pasti nanti diselamatkan. Terutama saya mikir aja kalau saya diselamatkan, ya anak cucu saya pasti diselamatkan. Nah, pada saat itu kan terus hari Minggunya malam Minggu, malam Minggu dulu. Terus saya dijemput sama itu pekerja gereja ya, itu namanya Pak Jumaen, menjemput ke tempat saya untuk ikut kebaktian di gereja sini. Terus terus saya berangkat sama saya, istri saya, anak saya mau berangkat ke gereja. Sampai di sini saya masih bingung, ya namanya dulu saya Muslim kok masuk gereja. Nah, terus wah gimana? Terus saya orangnya mental. Dulu saya jadi MC dangdut. Jadi ada apapun saya mental. Jadi MC dangdut dulu. Lah sini keplok-keplok saya ikut keplok-keplok gitu saja. Sini menyanyi pujian saya ya ikut, wis pokoknya lambe saya kita ubah-ubahkan gitu aja. Belum tahu ya saya muji pokoknya ya ngikut saja lah. Pokoknya melu. Nah terus pada hari Minggu depannya saya dijemput lagi sama ya Pak Jumaen sama Pak Cito kalau tidak salah. Namanya jemput orang kok belum tahu yang mau dijemput. Nah, bingung Pak Cito, wah pokoknya terus saya pergi ke jalan raya gitu saja, nah, terus bisa ketemu. Terus setelah itu saya diselamatkan oleh Tuhan, terus anak cucu saya sembuh, Ari juga sembuh, saya ikut Tuhan di sini. Tapi tidak berjalan dengan mulus gitu saja waktu itu. Setelah itu saya ditangkap Tuhan kan tahun 1999. Setelah itu ada proses lagi dalam kehidupan saya. Padahal saya sudah menyatakan dengan Pak Lurahnya, Pak Lurah saya sekarang sudah menjadi Kristen. Kalau ada apa-apa, misalnya ada selamatan, saya tidak ngikut. Tapi kalau ada tarik-tarian urunan apa saja, ya saya ditarik gitu.
Lah kok itu ada goncangan gereja tahun 2000 kalau enggak salah. 2001 iya. Saya mulai bingung ini gimana. Saya ada kalau orang Jawa katakan judeg ngaidin, mau maju ndredeg mundur isin. Kalau saya mundur dari orang Kristen isin. Kalau maju kok posisinya seperti ini. Dulunya saya kalau nang gereja itu dijemput, kok saya harus jalan kaki. Jalan kaki itu Nalirejo sampai sini itu paling tidak itu ya hampir 1 jam kurang lebih, ada 5 kilonan. Kok tiap hari? Lebih parah lagi saya ditanya. Saya kan kadang lewat situ, tidak pundi Pak, mau ke gereja, lu gerejanya pundi? Kan memalukan biasanya. Lu apa ada gereja itu? Lu orang Nali saja kok tidak tahu kalau sini ada gereja. Saya kan lebih kalau ya kok ada gereja lah, gerejanya mana itu lho, rumahnya Pak Ngatiman itu kan enten gerejane mriku terus kula medal mriko sebabnya saya mau biasane iki dijemput kok saya jalan kaki saya liwat sana takoki wong nggih tukang lho kok tindak mawon Pak oh saniki mboten enten jemputan ya. Tapi tidak lama kemudian terus Tuhan proses lagi ibadah tidak di sini tempatkan di tempat saya, kurang lebih 2 tahun. Saya enak tinggal di gang, pendeta sudah datang, jemaat datang. Tapi Nalirejo enak, mau dihampiri kan dari Ambarawa, bawa mobil. Kan penak ding tekan ngarep omahku. Lah itu. Lah kalau saya dulu ke gereja sini jalan kaki, wong sepeda ontel muda saya enggak punya. Loh itu yang lebih mengerikan. Tapi tidak lama kemudian Tuhan memproses lagi dalam kehidupan saya. Saya dulunya tukang mebelan. Istri saya pedagang, tukang angon bebek. Tak lama kemudian saya punya bebek kita 150. Lah itu terus istri saya mengeluh. Loh, ini gimana saya kok seperti ini ada kapal terbang yang di atas sana. Mata ngeng dari mana entah pokok ada kapal terbang gitu saja. Lu itu kok orang kok bisa seperti itu, saya kok hanya seperti ini. Tukang angon bebek hasilnya belum tentu. Ada suara dari surga atau dari apa itu. Bebekmu dolen wae. Bilangnya istri saya. Tak lama dia pulang, Pak bebek tak dol. Loh kok didol terus kok pikir bener-bener. Oh ya wis terus saya manggil saudara saya yang ada di Tapen situ, itu tukang bebek. Wes bebekku dolen. Atau bebek dijual laku 900.000. Laku 900.000, terus tak tambahi saya punya kambing 2. Kambing itu jangan lucunya dipakani yo meneng ora dipakani meneng. Pernah lupa saya enggak bisa kasih makan. Saya mesake terus jual kambingnya payu 500 dan bebeknya 900. 1.400.000. Nah itu terus buat kita modal hidup. Tapi ada yang lebih ngeri lagi. Setelah itu enggak berjalan mulus. Jualan di pasar adanya rugi. Mangkat pertama untung, kedua rugi, ketiga rugi lagi. Kalau itu enggak tahan uji, mungkin sudah tutup, gulung tikar lah gampangannya. Tapi tidak, Tuhan memproses lebih lagi. Kita bukan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi segala sesuatu ada prosesnya, ada waktunya. Setelah itu berlanjut, kita buka mebelan, ya laris. Terus istri terus berlanjut sampai sekarang jualan pisan. Puji Bapa Yahweh, dibedakan dari orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan pasti dibuat berhasil. Delalah. Ini tadi tahun baru bawa pisang, rekan-rekannya yang dari Kalimaling pisangnya belum laku. Istri saya sudah habis semua. Dijual pisang sudah habis. Karena apa? Karena kita bukan mengandalkan kekuatan kita. Kita bukan mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan Bapa Yahweh. Jadi jangan bosan-bosan,
Jangan patah semangat untuk kita berdoa kepada Bapak Yahweh. Kita minta pertolongan, petunjuk dengan Bapak Yahweh. Agar hidup kita boleh tampil beda dan boleh dibedakan dari orang-orang dunia yang belum mengenal Bapak Yahweh. Amin. Nah, itu. Kalau saya hanya mengingatkan ya, kalau saya ini dianggap sombong, tapi saya bukan ada kesombongan, hanya memberi kekuatan pada bapak-bapak, ibu-ibu, memberi kesemangatan Bapak Ibu. Saya setelah dengan Bapak Yahweh, hidup saya semakin berubah, semakin luar biasa. Dulu, yang sekarang rumah saya masih seperti itulah. Saya hanya punya rumah pagarnya gede yang di belakang saja. Sekarang rumah saya berapa? Rumah saya 8. Enggak percaya, tinjau di rumah Bapak Sunati. Itu proses Tuhan. Yang tempatnya hari 2 rumah, yang tempatnya anak saya yang Al itu, yang depan 3 sekarang. Yang belakang 2. Yang kandang bebek saya itu kalau jemaat sini dimasukkan sana jelobok itu 1. Terus gubuk saya itu cagai rolasan Pak Thomas itu 1. Buat muat jagung itu kira-kira 50 bagor jagung amot gubuk saya itu. Itu proses Tuhan. Ini bukan sombong ya. Ini hanya kesaksian benar-benar apa yang kita jalani itu benar-benar bisa dicek, bukan mereka-reka. Kan ada kesaksian yang mereka-reka, itu bukan kejadian yang sebenarnya. Tapi kita apa? Kita selalu mendoakan, kita selalu menyaring apa ya, doa berkat. Doa berkat itu kita benar-benar kita pahami, kita cerna, kita ngerti, kita imani. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Kalau kita punya ladang harus kita kita garap. Kalau kita pergi kota harus kita membawa dagangan. Jangan pangku tangan, mana kita dapat berkat. Jangan hanya amin, diberkatilah hasil bumi, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Seperti Pak Thomas ngurmati domba kambing. Jadi berapa Pak Thomas? Nah, sekarang 39, kemarin 28 tak tinggal 6, sekarang sudah 9. Lah, itulah karya Bapak Yahweh. Haleluya. Nah, jadi kita harus benar-benar doa berkat harus kita pahami, kita mengerti. Diberkatilah di saat masuk, diberkatilah kita di saat keluar. Jadi keluar masuk kita selalu diberkati Bapak Yahweh. Karena kita mengandalkan Bapak Yahweh, bukan mengandalkan kekuatan kita. Mlebu metu diberkati, mlebu berkat luar biasa. Nah, jadi anak Bapak Yahweh. Boleh perpanjang lagi apa sudah cukup? Nah, itulah liku-liku hidup saya. Hidup saya waktu belum dikenal Bapak, waduh gak karu-karuan. Kalau saya mengingat hidup saya dulu, saya nangis. Perbuatan saya yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Karena seringkali saya minta pada Bapak Yahweh, ampunilah Bapak segala dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami yang telah kita berbuat di masa lalu, Tuhan. Pulihkan kami. Itu waktu saya masih belum ditangkap oleh Bapak Yahweh. Benar-benar hidup saya itu tidak patut kalau dilihat orang. Benar itu. Karena saya menjalani yang tidak senonohnya. Itu proses hidup saya. Tapi saya bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi umat-umatnya. Terima kasih buat kesaksian saya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas karya-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh Kau bedakan ya Bapak Yahweh. Hidup kami boleh semakin luar biasa di hadapan-Mu, semakin dari kebutuhan bahiran di hadapan-Mu. Jadikan umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu di Nali Rojo ini Bapak, semakin luar biasa, semakin dari kebutuhan tambah heran di hadapan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.